Youthcomers, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Gak kerasa ya kita udah berada di minggu terakhir di bulan ini, sekaligus minggu terakhir di tahun ini. Semoga selalu sehat dan taati protokol kesehatan yang berlaku ya. Aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman untuk follow Instagram kita di @gbsyouthcom. Subscribe juga channel YouTube kita @youthcomgbps. Nyalain loncengnya supaya kita bisa ibadah bareng-bareng. Gak pernah bosan buat ngingetin kalian juga buat join CARE. CARE itu apa sih? CARE itu adalah kelompok kecil yang ada di youth community ini, di mana kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar cerita, bertukar semuanya. Pokoknya seru deh. Mau tahu keseruannya? Langsung aja DM Instagram kita ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan dan butuh didoakan, teman-teman bisa nih langsung kontak nomor di bawah ini. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas tentang kesukaan besar, di mana berbeda dengan kesukaan dunia. Karena kesukaan dunia ini sifatnya cuma sementara, sedangkan kesukaan besar tidak. Sekarang kita akan dengerin dari teman-teman kita yang akan sharing. Inilah dia, sharing dulu. Shalom Youthcomers, kenalin nama aku Valen. Nggak kerasa ya, ini jadi minggu terakhir di tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru 2021. Aku mau sharing nih tentang penyertaan Tuhan dalam hidupku, terutama di tahun 2020 ini. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 ini mungkin jadi tahun yang berat. Tahun yang penuh dengan kejutan karena adanya COVID-19 dan rencana yang direncanakan di awal tahun 2020 mungkin harus terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Aku mau sharing tentang penyertaan Tuhan dalam hidupku, terutama di perkuliahanku. Buat informasi, aku adalah mahasiswa baru di tahun 2020 dan harus mengikuti kuliah semester 1ku dengan online. Dan aku juga mengambil jurusan yang kata banyak orang adalah jurusan yang susah, dan kenyataannya memang jurusanku adalah jurusan yang susah. Awal masuk kuliah, aku masih merasa biasa aja dengan tugas-tugasnya. Tapi semakin lama kok tugasnya itu kayak semakin banyak, semakin berat. Terus praktikumnya juga harus praktikum online dan itu membuat materinya jadi susah dipahami. Dan ada di satu titik kayak setiap harinya jadi beban tersendiri buat aku. Jadi sering ngeluh dan bener-bener sampai mikir kayaknya aku salah jurusan nih. Tapi padahal sebenarnya jurusannya dari jurusan yang aku pingin, jurusan yang aku pilih sendiri. Dan ya, situ aku berdoa sama Tuhan, situ aku belajar buat menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin setiap harinya, Tuhan yang proses aku setiap harinya. Dan ya, sampai akhirnya aku udah bisa menyelesaikan semester 1ku dengan baik. Semua itu bukan karena kekuatanku sendiri, tapi semua itu karena pernyataan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berikan aku setiap harinya kekuatan, kesabaran, dan bahkan Tuhan yang gandeng setiap harinya. Jadi sini aku mau kasih tahu kalau misalnya kita tuh nggak perlu takut, kita tuh nggak perlu khawatir atas apa yang terjadi dalam hidup kita, karena semua itu udah dalam kendalinya Tuhan, dan Tuhan tuh juga pasti akan menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan bahkan dalam kondisi tersulit pun. Yang penting kita percaya sama Tuhan, dan Tuhan juga pasti menyertai kita. Tuhan gak pernah jauh dari kita, dan Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita.
Dan itulah sharingku hari ini. Aku juga mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua segera bertemu kembali. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah sore hari ini. Dan kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan ini dan di tahun ini. Boleh kita rasakan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Meskipun saat ini kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya ini tidak mengurangi kuasa-Mu dalam hidup kami. Ini tidak mengurangi kuasa-Mu atas ibadah ini. Kami percaya Tuhan, sore hari ini dimanapun kami berada, kami mau bersama-sama bersatu hati memuji memuliakan Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami. Oh haleluya. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Mungkin tahun ini adalah tahun yang berat untuk semua orang. Bahkan mungkin untuk menuju ke tahun depan juga bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan lagi karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, biarlah ini yang selalu kami yakini. Janji Tuhan yang selalu kami pegang. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom kepada anak-anak muda yang mendengarkan ibadah streaming ini. Saya ingin sekali pada saat ini membawakan satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Immanuel. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan adalah Immanuel. Ayat emas kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara sekalian, menurut Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 ini, kata Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam King James Version misalnya, Immanuel itu dikatakan Emmanuel, yang diartikan God with us. Tetapi dalam NIV dikatakan Immanuel, artinya juga sama, God with us. Artinya Allah menyertai kita. Nah, saya akan membagi tema khotbah saya ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas apa yang kita ketahui mengenai Immanuel. Nah, sebagaimana kita tahu menurut ayat tema kita, bahwa Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Artinya tidak pernah satu kali pun Tuhan Yesus meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. Kata Immanuel itu hanya muncul 3 kali saja di dalam seluruh Alkitab, yaitu yang pertama dalam ayat tema kita Matius 1 ayat 23, kemudian yang kedua dalam Yesaya 7 ayat 14, dan yang ketiga dalam Yesaya 8 ayat yang ke-8. Nah, Yesaya 7 ayat 14 ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Immanuel, kelahiran Yesus yang akan diberi nama Immanuel ini artinya Allah menyertai kita. Mari kita baca sama-sama Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Sang Immanuel itu kurang lebih diucapkan oleh Nabi Yesaya sekitar 735 tahun sebelumnya dan baru digenapi dalam Matius 1 ayat 23. Jadi Matius 1 ayat 23 merupakan penggenapan dari Yesaya 7 ayat yang 14. Nah, karena kelahiran Immanuel ini sudah dinubuatkan 735 tahun sebelumnya, itu berarti bahwa kelahiran Yesus itu adalah karya Allah sendiri, bukan karya manusia. Jadi kelahiran Yesus itu karya dari Allah sendiri.
ketika Nabi Yesaya mengucapkan ayat ini, dia ada di dalam zaman Raja Yehuda yang bernama Ahaz. Ya, kadang-kadang secara panjangnya, lengkapnya namanya adalah Ahaz bin Yotam bin Usia. Nah, waktu itu kerajaan Israel terbagi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, kerajaan Yehuda ini sedang berperang melawan Raja Aram yang bernama Resin dan Raja Israel yang bernama Peka bin Rimalia. Mereka berkolusi berdua melawan Raja Yehuda, yaitu Raja Ahaz. Dan ketika ditawarkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah itu akan menolong, Allah akan membuat tanda ajaib, tetapi ternyata Raja Ahaz itu tidak percaya, menolak bahwa Allah sanggup menolong bangsa Yehuda, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan bahwa nanti engkau akan mendapatkan hukuman, yaitu Raja Asyur yang bernama Tiglat-Pileser ketiga akan menyerang bangsa Yehuda dan menghancurkan bangsa Yehuda. Karena tidak percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup melepaskan bangsa Yehuda. Nah, itu sebabnya saudara, bahwa nubuatan Immanuel itu merupakan nubuatan tentang pertolongan Allah, tentang kasih Allah kepada bangsa Yehuda, tentang pengharapan yang Allah berikan pada bangsa Yehuda ketika menghadapi musuh-musuhnya melawan Raja Aram dan Raja Israel yang berkolusi menjadi satu. Jadi kedatangan Immanuel memberikan kasih dan pengharapan, saudara. Penyertaan Allah yang akan menyertai bangsa Yehuda melawan musuh-musuhnya. Tetapi sayang Raja Ahaz tidak percaya, tetapi Allah yang penuh kasih tetap menolong bangsa Yehuda. Nah, itu sekedar supaya saudara tahu bahwa Yesaya 7 ayat 14 ini merupakan ayat yang kedua yang memuat kata Immanuel dan merupakan nubuatan dari Matius 1 ayat 23. Nah, ayat yang ketiga yang memuat kata Immanuel adalah Yesaya 8 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, ini sebetulnya suatu pelambang bagaimana Allah ingin menghukum bangsa Yehuda itu dengan penyerangan Raja Asyur. Kata banjir yang meluap-luap ini melambangkan Raja Asyur. Saudara bisa membaca di satu ayat sebelumnya, Yesaya 8 ayat ke-7, dikatakan bahwa Raja Asyur itu akan menyerang dan menghancurkan Yehuda. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, tadi kedatangan Immanuel memberikan pengharapan pada bangsa Yehuda, sehingga dalam ayat yang ke-10, Yesaya 8 ayat 10 dikatakan, buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kamu. Allah adalah Immanuel yang menyertai bangsa Yehuda. Jadi rancangan apapun yang akan dibuat oleh musuh-musuh bangsa Yehuda akan gagal. Keputusan apapun yang dibuat oleh musuh-musuh bangsa Yehuda tidak akan terlaksana sebab Allah adalah Immanuel. Allah menyertai bangsa Yehuda. Jadi saudara perhatikan kasih Allah yang begitu besar sekalipun Raja Ahaz tidak menerima tawaran Allah yang akan memberikan kelepasan, tidak percaya kepada nasihat Nabi Yesaya, saudara. Tapi Allah tetap menolong. Allah yang maha kasih dengan kasih ilahinya, kasih yang penuh dengan pengampunan tanpa syarat, itu ternyata menolong bangsa Yehuda, saudara. Nah, itu sekedar supaya saudara tahu bahwa kata Immanuel ini sebetulnya ada di Alkitab 3 kali disebutkan dalam Matius pasal pertama ayat 23, Yesaya pasal 7 ayat 14, dan Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Nah, sebetulnya saudara, kita akan membahas lebih lanjut lagi apa arti Immanuel dalam hidup kita. Ini yang paling penting. Apa arti Immanuel dalam hidup kita? Yang pertama saudara, arti Immanuel dalam hidup kita adalah merupakan bukti kasih Allah bagi kita. Sekali lagi, arti Immanuel dalam hidup kita merupakan bukti kasih Allah bagi kita. Kenapa saya katakan
Allah sangat mengasihi kita karena Allah memberikan yang pertama penyertaan yang sempurna. Jadi arti Immanuel dalam hidup kita yang merupakan bukti kasih Allah bagi kita karena Allah memberikan kepada kita penyertaan yang sempurna. Coba kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah perhatikan, ini adalah penyertaan yang sempurna dari Allah sebagai Allah Immanuel bagi kita. Aku sekali-kali, kata sekali-kali berarti tidak ada satu kali pun Allah membiarkan kita. Dan aku sekali-kali, artinya tidak satu kali pun Allah meninggalkan kita. Jadi penyertaannya begitu sempurna, tidak ada satu kali pun Allah membiarkan kita dan Allah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Dalam hembusan nafas kita setiap kali hembusan, Allah tetap menyertai kita. Itu dengan bukti kasih Allah Immanuel kepada kita, dia memberikan penyertaan yang sempurna. Yang kedua saudara, sebagai arti Immanuel dalam hidup kita, dan merupakan bukti kasih Allah bagi kita adalah Allah memberikan perlindungan yang sempurna. Bukan saja penyertaan yang sempurna, tapi Allah memberikan perlindungan yang sempurna. Mari kita baca Mazmur 121, ayat yang ketiga sampai 8. Dikatakan demikian, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu. Ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah perhatikan, inilah perlindungan yang sempurna dari Allah Sang Immanuel. Dikatakan bahwa Allah adalah penjaga kita yang tidak akan terlelap, tidak pernah tertidur saudara. Bayangkan, menjaga 24 jam, memberikan perlindungan 24 jam. Tidak ada penjaga yang seperti Allah. Penjaga di dunia ini perlu tidur saudara. Tetapi Allah tidak pernah terlelap. Allah tidak pernah tertidur. Dia terus menerus berkesinambungan. Dia menjaga kita senantiasa. Dia menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Dan dia menjaga keluar masuk kita, segala aktivitas kita. Itu juga dijaga oleh Allah. Kita dilindungi secara penuh oleh Allah. Dari kapan kita akan dijaga? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagaannya tidak pernah berakhir. Sampai selama-lamanya dia menjaga kita dan melindungi kita. Itulah gambaran perlindungan yang sempurna, saudara. Nah, bukti kasih Allah bagi kita sebagai Allah Sang Immanuel yang ketiga adalah Allah memberikan keberhasilan yang sempurna. Bukan cuma penyertaan yang sempurna, bukan cuma perlindungan yang sempurna, Allah berikan keberhasilan yang sempurna. Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sekali lagi, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan kata-kata dalam firman Tuhan ini, jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan Sang Immanuel itu menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi keberhasilan yang sempurna, kata selalu ini saya sangat suka. Artinya senantiasa, terus menerus, berkesinambungan. Keberhasilan yang dialami Yusuf karena penyertaan Allah itu berkesinambungan. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa.
Saya katakan keberhasilan yang sempurna. Nah, kemudian saudara, bukti kasih Allah bagi kita, yaitu Allah Sang Immanuel yang keempat. Allah memberikan karisma yang sempurna. Kita akan membaca bersama-sama dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yosua pasal pertama ayat yang kelima dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sangat luar biasa saudara. Allah Sang Immanuel mengatakan kepada Yosua, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan akibatnya dikatakan di sini seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ketika Allah Sang Immanuel menyertai kita, maka ada karisma yang amat kuat yang kita pancarkan sehingga seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi kita karena karisma kita. Bahkan dikatakan seumur hidup Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua. Karisma Yosua yang sangat luar biasa karena penyertaan Allah Sang Immanuel itu membuat Yosua itu disegani oleh orang banyak saudara. Nah, kemudian bukti kasih Allah bagi kita, Allah Sang Immanuel yang kelima. Allah memberikan kemenangan yang sempurna. Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, perhatikan pernyataan Allah Sang Immanuel itu diungkapkan dalam kata-kata ini, jika Allah di pihak kita, Allah menyertai kita, Allah berada bersama dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti Allah Sang Immanuel memberikan suatu jaminan kemenangan yang sempurna. Tiada lawan yang bisa mengalahkan kita kalau Allah berada di pihak kita. Kalau Allah menyertai kita. Ada begitu banyak contoh di Alkitab tentang bagaimana penyertaan Allah memberikan kemenangan yang sempurna. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Ini contoh yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Menyertai Gideon maksudnya. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, Allah Sang Immanuel menyertai Gideon. Dan Gideon akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kalau saudara tahu ceritanya saudara. Pertama kali jumlah rakyat yang menyertai Gideon yang akan berperang melawan orang Midian itu 22.000 orang. Tapi Allah katakan begini, terlalu banyak rakyat yang menyertai engkau. Coba engkau katakan, siapa yang takut dan gentar, silakan pulang, tidak usah ikut berperang melawan orang Midian. Kemudian pulanglah 12.000 orang yang takut dan gentar untuk berperang melawan orang Midian sehingga tersisa 10.000 orang. Tapi untuk menunjukkan bagaimana kemenangan sempurna berasal dari Allah Sang Immanuel, Allah katakan lagi, 10.000 orang masih terlalu banyak. Silakan kau suruh 10.000 orang itu untuk minum air. Nah, siapa yang minum air dengan lidah seperti anjing menjilat, silakan disingkirkan. Ambillah sisanya. Ternyata saudara yang meminum air dengan tangan dimasukkan ke mulutnya, itu cuma 300 orang. Dan Allah katakan, ambillah 300 orang. Aku menyertai engkau. Sang Immanuel itu menyertai dari Gideon ini, maka engkau akan memukul habis orang Midian. Dan saudara perhatikan, ternyata Gideon memukul kalah habis-habisan bangsa Midian. Karena Allah Sang Immanuel menyertai Gideon. Kemenangan yang sempurna. Contoh yang kedua, Daud, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin atau Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Allah Sang Immanuel menyertai Daud. Dan kita tahu peristiwanya bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan batu. Senjata yang sederhana, tradisional, umban dan batu. Sedangkan musuhnya Goliat orang Filistin, senjatanya lengkap, pedang, tombak, lembing, dan perisai. Tetapi tidak bisa mengalahkan Daud karena Allah Sang Immanuel itu menyertai Daud, memberikan kemenangan yang sempurna. Jadi bukti kasih Allah bagi kita dalam arti Immanuel yang menyertai hidup kita. Karena Allah memberikan penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang sempurna, karisma yang sempurna, kemenangan yang sempurna. Yang kedua, saudara, arti Immanuel dalam hidup kita adalah memberikan pengharapan bagi kita. 1 Timotius 1 ayat 1 katakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus, Sang Immanuel itu. Karena Immanuel itu menyertai kita, maka kita memiliki pengharapan. Kita dibangkitkan pengharapan dalam hidup kita. Bahkan Efesus 2:12 kalau saudara membaca, dikatakan tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Tanpa Kristus tidak ada lagi pengharapan. Itu sebabnya saudara, ketika Immanuel menyertai kita, bahwa Allah Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita, maka selalu ada pengharapan. William Catt katakan, harapan di dalam Kristus adalah harapan yang pasti dan berlimpah seperti sungai yang mengalir. Bayangkan, harapan di dalam Kristus, harapan yang pasti. Pasti terjadi. Pasti kita alami. Seperti sungai yang mengalir terus menerus, kita mengalami pengharapan bersama dengan Kristus. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, saudara ya. Bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan nanti bilangan 14 ayat 43, 2 ayat. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Perhatikan, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangun bagimu suatu keluarga yang teguh. Jadi saudara, Allah akan menyertai kita. Ada 4 syarat. Mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, itu yang pertama. 2, hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 3, melakukan apa yang benar di mataku. 4, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Maka Allah akan senantiasa menyertai kita. Dan bilangan 14 ayat 43 ayat yang terakhir dikatakan, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Tuhan tidak akan menjadi Immanuel bagi kita kalau kita berbalik membelakangi Tuhan. Itu suatu peringatan keras bagi kita, saudara. Mari kita jadikan dia Immanuel, jangan berbalik membelakangi Tuhan. Dengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahnya. Maka Allah Immanuel akan nyata dan kita alami dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, Allah yang sekali-kali tidak membiarkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap, penjaga yang tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati selalu Immanuel dalam hidup kami sepanjang umur hidup kami. Tuhan berkati seluruh anak-anak muda, youth, maupun teen yang mendengarkan khotbah streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Segala pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati dengan umur yang panjang. Tuhan berkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna.
Tuhan berkati dengan perlindungan Allah yang sempurna. Tuhan berkati dengan penyertaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati dengan keberhasilan yang sempurna. Tuhan berkati dengan karisma yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Masa depan yang penuh harapan kau berikan kepada seluruh anak-anak muda ini. Bahkan masa depan itu adalah masa depan yang sungguh-sungguh ada. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.